berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, adapun hal yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, membuat laporan wawancara. Mari kita akan simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran 4. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Amatilah daerah hijau yang ada di sekitar rumahmu. Amati pula bangunan atau gedung-gedung yang ada di sekitarmu. Apakah ada gedung-gedung yang baru? Apakah taman di daerah tempat tinggalmu bertambah luas ataukah bertambah sempit? Nah, sekarang setelah anak-anak memperhatikan, bandingkanlah dengan keadaan 2 tahun yang lalu. Apakah ada perubahan yang terjadi? Masih samakah kondisi lingkunganmu dahulu dan yang kini? Nah, anak-anak tentunya akan berubah ya. Lingkungan telah menyediakan berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, serta yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam telah memberikan manfaat bagi manusia, akan tetapi pemanfaatannya seringkali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, akibatnya terjadi berbagai kerusakan sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa secara seimbang. Nah, apa ya upaya atau pelaksanaan hak warga masyarakat atas sumber energi? Setiap orang berhak memperoleh energi. Akan tetapi, energi harus dimanfaatkan secara bijaksana agar ketersediaannya tetap terjaga. Berikut contoh hak warga masyarakat atas sumber energi. Yang pertama, menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik. 2. Menggunakan gas untuk memasak. 3. Menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan. 4. Memanfaatkan matahari sebagai energi alternatif untuk proses pengeringan. Yang kelima, mendapatkan udara yang bersih dan segar. Nah, itulah beberapa hak yang kita dapat apabila kita melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan apa ya anak-anak? Pelaksanaan kewajiban warga masyarakat atas sumber energi. Sumber energi yang terdapat di bumi cukup beragam. Sumber energi tersebut bisa habis karena digunakan terus-menerus oleh manusia. Untuk menjaga kelestarian sumber energi, setiap orang harus melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, anak-anak, kewajiban warga masyarakat atas sumber energi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Kita lihat bersama. Pertama, menggunakan energi secara efisien dan efektif. Jadi, kita harus menggunakan energi secara efektif dan efisien. Gunakanlah pada saat yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, dimatikan. Yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti matahari untuk mengeringkan pakaian atau mengeringkan ikan. Melakukan penghijauan atau reboisasi, menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat bahan bakar dan listrik, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, itu beberapa pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga masyarakat atas sumber energi yang ada.
Nah, manusia memiliki peran penting dalam sebuah lingkungan. Lingkungan menyediakan energi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Energi tersebut harus digunakan dengan bijak agar dapat terus digunakan oleh generasi berikutnya. Nah, anak-anak, cobalah kalian tanyakan kepada beberapa teman di sekitar kalian, apakah sudah melakukan hemat energi? Apakah sudah menggunakan energi dengan efektif dan efisien? Nah, untuk tanya jawab kita memerlukan namanya wawancara. Nah, kali ini kita akan mencari informasi pokok dalam wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari seorang narasumber. Untuk menggali informasi tersebut, pewawancara dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar bagaimana membuat pertanyaan menggunakan adik Simba. Sama seperti adik Simba, ini juga mengajukan pertanyaan meliputi siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, dalam teks tulis, informasi pokok termuat dalam ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas. Dalam wawancara, ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam wawancara. Ide pokok dalam wawancara terdapat pada jawaban dari narasumber. Ide pokok diperjelas oleh kalimat penjelas yang menjelaskan informasi pokok dalam wawancara. Lakukanlah wawancara terhadap teman-temanmu mengenai kegiatan menghemat energi yang mereka lakukan di rumah. Nah, melakukan wawancara anak-anak bisa lakukan bersama teman ataupun bersama tetangga atau orang tua. Nah, berikut ada 2 pertanyaan yang dapat kamu ajukan sebagai pewawancara kepada narasumber. Yang pertama, apa kegiatan menghemat energi yang kamu lakukan? Yang kedua, apakah manfaat menghemat energi bagimu? Nah, anak-anak saat melakukan wawancara, pastikan mengucapkan salam terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan wawancara. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih seusai wawancara dilakukan. Gunakan kalimat yang santun dalam berbicara, sekalipun itu dengan teman sebaya. Nah, setelah anak-anak melakukan wawancara, tulislah dalam bentuk laporan wawancara sesuai format berikut ini. Format ini juga sudah kalian pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, laporan hasil wawancara, tanggal wawancara, tanggal berapa anak-anak wawancara, terus data hasil wawancara, nomor 1, misalnya narasumbernya namanya siapa, pertanyaannya anak-anak tulis, terus jawaban dari narasumber itu apa. Ya, yang kedua, boleh lebih dari 2 pertanyaan. Nanti silakan anak-anak lakukan wawancara tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa bacalah wawancara antara Anita, Wahyu, dan Pak Beni mengenai kebiasaan menghemat energi dalam buku modul kalian halaman 13. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini bagaimana tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan melakukan wawancara tentang kebiasaan kita menghemat energi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.